kembali lagi dengan saya, Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa like, komen, dan share. Teman-teman, kali ini kita melanjutkan cerita kita di 2 video sebelumnya. Ini masih ada hubungannya mengenai 3P ya teman-teman. Kemarin saya sudah menceritakan pengalaman saya tentang pola makan sehat, pola hidup sehat, dan hari ini mengenai pola pikir sehat. Teman-teman, buat teman-teman yang baru menonton video ini, teman-teman boleh cek dulu ya video-video sebelumnya supaya berkesinambungan gitu teman-teman, supaya teman-teman itu lebih paham lagi gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ceritanya. Ini mengenai pengalaman yang sudah saya terapkan selama saya mengalami asam lambung ya teman-teman, dalam proses penyembuhan diri gitu ya. Ini sebenarnya tidak gampang ya teman-teman untuk menerapkan pola pikir yang sehat, karena ini sangat erat hubungannya dengan gangguan kecemasan kita teman-teman. Jadi pengalaman yang saya alami, bagaimana saya menerapkannya itu, yang pertama saya lakukan adalah belajar berpikir yang baik-baik. Secara teori mungkin ini sangat mudah gitu ya teman-teman untuk kita mengatakannya kepada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Tetapi kenyataannya kita mau melaksanakannya dalam praktiknya sehari-hari itu tidak gampang teman-teman. Apalagi misalnya saya gangguan kecemasannya itu tiba-tiba muncul gitu ya, akan sangat susah sekali untuk berusaha berpikir ataupun mengalihkan pikiran kita ke pikiran yang baik. Teman-teman tahu sendiri kan, kalau kita sudah didatangi atau muncul gangguan kecemasan, berjuta, beribu pikiran negatif langsung keluar teman-teman. Kita mulai mengeluarkan pikiran-pikiran negatif yang bermacam ragam pertanyaan. Apakah saya mau pingsan? Jangan-jangan saya nanti mati, jangan-jangan nanti saya seperti ini, seperti itu gitu ya teman-teman. Itu ya pengalaman yang saya rasakan teman-teman. Jadi pada saat kecemasan itu muncul, saya berusaha teman-teman menerapkan itu ya. Saya berusaha berpikir yang baik, berprasangka yang baik. Kalau tiba-tiba ada perasaan yang tidak nyaman datang, saya berusaha mengabaikannya. Saya berusaha bahwa itu bukan apa-apa gitu. Jadi saya berusaha berpikir yang baik gitu ya teman-teman. Mungkin boleh dibilang berpikir positif gitu ya teman-teman. Jadi kalau kecemasan datang, berpikirlah yang baik, berprasangka yang baik terhadap apa yang kita rasakan, bahkan terhadap diri kita gitu ya teman-teman. Abaikan apapun yang kita rasakan saat itu, yang ada perasaan aneh itu, yang tidak nyaman gitu ya. Saya tahu itu rasanya sangat tidak nyaman gitu ya. Karena saking tidak nyamannya akhirnya kita merasa cemas gitu ya teman-teman. Jadi abaikan itu. Belajarlah berpikir yang baik ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus terbuka kepada orang di sekitar kita, terutama orang terdekat. Bisa orang tua, bisa anak, saudara kita, bahkan pasangan hidup teman-teman, suami atau istri gitu ya. Kalau saya yang paling dekat adalah suami ya, orang terdekat. Karena dalam satu rumah itu orang yang paling saya enak untuk ajak bicara ya suami gitu ya. Karena anak juga masih kecil gitu ya teman-teman, akan belum paham untuk
mengerti gitu ya apa yang kita bicarakan. Jadi saya kalau misalnya apapun yang saya rasakan, saya ceritakan kepada suami, supaya tujuannya supaya suami saya mengerti istrinya sedang mengalami sakit apa gitu ya, supaya suami saya tidak memendam perasaannya sendiri, supaya dia tidak bertanya-tanya dan tidak menebak-nebak gitu istrinya sedang sakit apa gitu ya, karena aneh gitu ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya saya kambuh asam lambungnya atau kecemasan saya muncul, suami saya bisa menenangkan gitu teman-teman. Itu tujuannya supaya kita terbuka dengan orang terdekat gitu ya. Jadi ada yang memahami kita saat kita sedang merasa tidak nyaman gitu ya teman-teman. Kemudian belajar untuk selalu bersyukur ya teman-teman. Ini sebenarnya bukan cuma kita yang mengalami gangguan asam lambung dan kecemasan ya. Mungkin semua orang gitu ya, semua orang harus melakukan ini. Tapi memang itu teman-teman kuncinya ya. Dari semua hal yang kita coba lakukan untuk menyembuhkan diri, memang belajar bersyukur itu teman-teman, bersyukur gitu ya. Kita harus bersyukur teman-teman. Itu yang saya alami dan yang saya pelajari ya dari proses saya menyembuhkan diri sampai saya memulihkan diri sampai saat ini teman-teman. Kalau saya tidak bersyukur, mungkin saya akan lama gitu teman-teman untuk menerima keadaan saya bahwa saya itu mengalami sakit yang aneh gitu teman-teman, berbeda dari orang gitu ya. Karena di antara di keluarga ataupun di dalam hubungan saya berteman dengan orang lain, saya tidak menemukan banyak orang yang mengalami sakit yang sama seperti saya gitu, atau mungkin saya tidak tahu gitu ya teman-teman. Jadi saya belajar bersyukur teman-teman, itu lumayan menyembuhkan gitu ya teman-teman. Karena dengan begitu kita akan dengan senang hati gitu teman-teman melakukan semua cara yang baik untuk menyembuhkan diri gitu teman-teman. Kemudian hal yang paling tidak kalah penting teman-teman yang saya juga lakukan gitu ya, kita itu harus yakin teman-teman. Kita harus yakin dengan cara kita menyembuhkan diri itu sudah baik, sudah tepat, dan kita harus yakin bahwa kita pasti bisa sembuh gitu teman-teman. Kita harus yakin. Kemudian konsisten. Kalau misalnya kita melakukannya itu cuma sekali, 2 kali gitu ya teman-teman, terus besok-besoknya kita sudah menyerah, itu akan mempersulit kesembuhan kita teman-teman. Jadi konsisten. Mungkin teman-teman melihat banyak video dari orang lain misalnya yang mungkin memberikan motivasi juga seperti saya misalnya ya teman-teman. Kemudian mungkin kebanyakan orang sembuhnya itu dalam jangka waktu yang lumayan pendek misalnya ya, dalam waktu 1 bulan sudah sembuh. Terus kita ataupun teman-teman melakukannya itu 1 bulan tapi belum sembuh. Jadi teman-teman merasa putus asa gitu ya. Jangan teman-teman, konsisten lakukan terus. Tidak apa-apa kita sembuhnya tidak cepat gitu ya. Yang pasti kita pasti sembuh. Dalam setiap yang kita lakukan, usaha kita untuk menyembuhkan diri itu pasti ada hasilnya teman-teman. Saya sudah merasakannya sendiri gitu ya di dalam diri saya sendiri teman-teman. Kemudian kita itu harus punya semangat berjuang gitu teman-teman. Berjuang dalam melawan rasa malas kita untuk menerapkan pola-pola yang baik itu. Berjuang mengalahkan pikiran kita yang mungkin mau menyerah gitu teman-teman. Yang mungkin bahkan tidak sedikit orang yang putus asa gitu ya teman-teman. Karena merasa tidak percaya diri berada di tengah orang ramai dan merasa kita ini aneh gitu ya teman-teman. Jadi harus berjuang.
Kemudian yang paling penting adalah sabar. Apapun hasilnya, selama apapun kita membuahkan hasil dari apa yang kita lakukan, kita terapkan, kita harus sabar, teman-teman. Karena dengan bersabar, kita akan terus berjuang gitu ya, untuk menyembuhkan diri. Dan pada akhirnya kita tidak menyadari, sampai kita tidak menyadari. Karena itu yang saya rasakan sendiri ya, teman-teman. Saya tidak tahu kapan saya itu sembuh gitu ya. Kok tiba-tiba saya sudah tidak cemas lagi ya? Kok saya sudah tidak deg-degan lagi ya? Bahkan yang paling sering kali saya rasakan adalah keringat dingin di telapak tangan dan kaki. Itu paling sering, setiap sore hari saya merasakan itu. Jantung berdebar-debar, telapak tangan dan kaki keringat dingin gitu, teman-teman. Tapi saya tidak tahu kapan terakhir saya mengalami sensasi itu. Saya tersadar gitu, loh, kok saya tidak seperti dulu lagi ya? Kok telapak tangan saya sudah tidak keringat dingin lagi gitu, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Kita lanjut di next video ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih untuk dukungan kalian. Saya mohon maaf kalau misalnya dalam setiap cerita saya itu ada yang terdapat kesalahan gitu, teman-teman. Saya mohon dimaafkan. Saya akan selalu membagikan semangat saya, cerita-cerita saya kepada teman-teman. Kalau teman-teman mau bertanya apa, silahkan ya teman-teman. Boleh tulis di kolom komentar, dan misalnya teman-teman ingin dibuatkan video apa misalnya untuk next videonya ya, boleh teman-teman, nanti akan saya siapkan videonya. Yang pasti ini akan berhubungan dengan penyembuhan kita dan pengalaman ya teman-teman. Baik teman-teman, semangat berjuang ya teman-teman. Salam sehat, pejuang lambung sehat.